Tuhan, dari PPR 2 nomor 49, Bapa Surgawi, terpuji namamu. Mari kita menyanyikan pujian ini. Bapa di surga, terpuji namamu. Bapa di surga, terpuji namamu. Ku cinta, ku puja, ku sembah padamu. Bapa di surga, terpuji namamu. Anak Allah ajaib sungguh Engkau. Anak Allah ajaib sungguh Engkau. Kau suci kan hati, kau berikan kau suci. Anak Allah ajaib sungguh Engkau. Tembus bagiku yang sejati. Roh Kudus penghiburku yang sejati. Pemimpin hidupku yang tinggal di hati. Roh Kudus penghiburku yang sejati. Mari kita berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita. Selamat pagi Bapa kami yang di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi juga Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu di doa pagi ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir, Tuhan memberkati kami dimanapun kami berada, karena kami bersatu hati di dalam persekutuan secara online ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan berkati setiap puji-pujian yang akan kami pujikan ya Tuhan kehadirat-Mu. Biarlah puji-pujian yang kami panjatkan kehadirat Tuhan menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan. Demikian juga kami ingin mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan yang akan dilayani oleh hamba-Mu Evangelis Yonatan. Kiranya Tuhan memberkati urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan adalah kebenaran yang datangnya dari Tuhan, dan kami semua yang ada di sini boleh mendapatkan berkat dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ini. Kiranya Tuhan pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa. Demikian juga kami akan menaikkan doa-doa kami Tuhan yang ingin kami panjatkan kehadirat Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap sarana yang kami gunakan pada pagi hari ini Tuhan, internet maupun sarana Zoom yang kami gunakan, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan persekutuan kami pagi hari ini, dari awal hingga akhir, hanya di dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita akan lanjutkan pujian kita sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Pujian kita dari PPR 1 nomor 192, roti hidup yang kekal.
Roti hidup kekal ya Tuhanku, bagikanlah kepada murid-Mu. Alkitab sajalah tidak cukup, ku cari dirimu dalam hidup. Ketika muridmu lama lapar, dengan hati penuh kasih besar, Engkau memberi roti dari surga, jiwa penat menjadi sentosa. Ini berikanlah kalam benar, roti penopang hati yang lapar, sehingga cobaan kami tahan, iman kuat dalam silakan kami disunahkan. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga untuk pendoa setia di hari Rabu pada pagi hari ini. Tidak berasa kita sudah berjalan ya di setengah tahun di 2026 dan pada pagi hari ini kita memasuki di awal baru di tanggal 1 Juli. Wah, gak berasa ya Bapak Ibu. Dan ya saya senang sekali bisa hadir menyapa kembali di doa pagi pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan dan juga untuk membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa sekali lagi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali untuk menaikkan doa-doa syafaat kami, dan bukan suatu rutinitas setiap hari Rabu kami boleh hadir untuk mendoakan dan juga untuk berdoa bersama-sama di ruangan Zoom. Tapi kami boleh memiliki kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh bertemu dengan Engkau dan juga untuk boleh berdoa dengan saudara-saudara kami yang seiman, dan juga untuk mendoakan semua bagi kebutuhan dan juga untuk setiap pergumulan kami. Berkati kami semuanya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami ingin mendengar dan juga untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami sehingga kami juga boleh dapat tidak hanya mendengar, tetapi kami juga boleh dapat melakukannya dan boleh kami bawa dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema Jala Kosong dengan Hati yang Penuh. Dan kita memasuki di bulan Juli, di bulan keluarga ya, kita memperingati bulan keluarga bagi GGKMI. Nah, berharapnya kita akan memasuki di bulan keluarga ini setiap minggunya dengan tema khusus. Kita akan menghayati dan kita akan bersama-sama untuk merenungkan akan
keluarga yang sesungguhnya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu mungkin bisa membuka Alkitab masing-masing ataupun ada di screen yang boleh saya share di screen Bapak Ibu ya. Nah, dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Ini di Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah familiar dengan pembacaan di teks ini ya. Saya akan membacakannya untuk semuanya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolaknya perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Ketujuh, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di hadapan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah pembacaan firman dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Berbahagialah Bapak Ibu yang tidak hanya mendengar, tetapi kita boleh melakukannya dan menyimpan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, kita sudah mengetahui dengan alur cerita dari Injil Lukas yang sudah kita baca ya, seorang nelayan Simon. Nah, Bapak Ibu, kalau kita tahu di konteks ini, terkadang kita juga sama seperti Simon ya Bapak Ibu. Simon itu sudah bekerja keras siang dan malam seharian dan sudah berusaha untuk bertahan ya. Mungkin dia juga sudah berdoa, tetapi ya kita tahu bahwa perjuangannya tidak mendapatkan sesuatu, tidak mendapatkan hasil. Nah, kadang-kadang kita juga sama seperti itu, Bapak Ibu, seharian kita melakukan banyak hal, kita berdoa, kita berjuang, tetapi hasilnya tetap kosong. Nah, bukan berarti Petrus itu malas, tidak ya, atau bukan dia tidak berusaha, tidak. Bahkan dia pun memiliki pengalaman yang sangat luar biasa di dalam hal nelayan. Nah, tetapi kalau kita pelajari dalam Injil Lukas ini mencatat sebuah kalimat yang amat sangat jujur kalau kita lihat ya. Nah, di situ kita lihat Injil Lukas yang sangat jujur, yang sangat manusiawi, yaitu telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, ini adalah Injil Lukas yang mencatat dan sangat jujur dan bahkan itu sangat manusiawi sekali gitu ya. Mungkin dalam setiap kehidupan kita ataupun setiap keluarga kita, dan kita boleh memasuki di bulan keluarga ini dan kita menghayati setiap tema nantinya di minggu pertama dan sampai minggu yang di akhir bulan Juli dengan tema-tema khusus di bulan keluarga. Mungkin ada related dalam setiap kehidupan keluarga kita. Mungkin kita datang pada pagi hari ini ataupun minggu-minggu ataupun bulan demi bulan dengan perasaan yang kami berusaha untuk menjadi keluarga yang baik.
Tetapi toh ternyata juga banyak pergumulan ya Bapak Ibu. Kami sudah berdoa, tetapi keadaan juga belum berubah. Terkadang kami juga lelah, terkadang kami juga tidak tahu harus kami lakukan apa. Dan hati lama-kelamaan mulai kosong. Nah, gitu ya. Seharian kita boleh melakukan banyak hal, tapi kita juga tetap aja kosong, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi Injil Lukas mencatat dengan jujur, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, namun pada pagi hari ini kita boleh menyaksikan melalui cerita nelayan, yaitu Petrus itu sendiri. Dan ternyata Tuhan Yesus hadir di dalam kekosongan, di dalam kelelahan mereka, di dalam kelelahan dan kehampaan Petrus. Begitu juga dengan kehidupan kita, kalaupun kita mengalami kehampaan dan kelelahan. Dan pada pagi hari ini kabar baik itu juga ada dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Yaitu Yesus tidak menjauhi jala itu. Nah, ini adalah kabar baiknya. Yesus tidak menjauhi jala yang kosong itu, justru di sanalah ia datang. Dan ini sangat-sangat menguatkan Simon Petrus dan teman-temannya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kabar baik itu masih berlaku dalam kehidupan kita. Sepanjang kehidupan kita, Yesus tidak menjauhi jala yang kosong itu, tetapi justru ia datang dalam kehidupan kita. Yesus sedang mempersiapkan hati kita, Bapak Ibu, yang sedang dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Jadi melalui kisah Petrus ini kita melihat bahwa Tuhan itu tetap bekerja dengan cara yang amat sangat berbeda, yang mungkin kita tidak pernah kita bayangkan. Ketika kita melihat kegagalan dan kelemahan, Tuhan itu sedang bekerja dan Tuhan sedang menyatakan kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat, jala itu kosong, tetapi Tuhan itu datang. Sama seperti dalam kehidupan kita. Meskipun kita kosong, meskipun kita lelah, meskipun kita mungkin tidak memiliki pengharapan, tetapi justru di sanalah ia datang. Tuhan sedang membentuk hati kita untuk siap dipakainya. Jadi pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan melalui cerita ini dengan 3 kebenaran, yaitu Yesus mau membentuk hati kita melalui cerita ini dan siap untuk dipakainya dalam setiap kehidupan kita dan keluarga kita. Yang pertama yang kita akan sama-sama pelajari yaitu Yesus datang di tengah kehidupan yang biasa saja. Jadi Bapak Ibu, Yesus datang itu di tengah kehidupan yang biasa aja. Kalau kita lihat di Injil Lukas 5 ayat yang pertama, Yesus berada di pantai danau Genesaret ya. Di tepi danau, hanya ordinary, hanya seperti hal-hal yang biasa saja. Yesus datang itu bukan di tengah sesuatu hal yang besar, Yesus datang di tengah mujizat yang sangat besar, itu tidak, tetapi di tengah orang-orang yang sangat lelah. Kita melihat bagaimana Petrus dan teman-temannya itu lelah untuk mencari ikan, yang sedang membersihkan jala yang kosong. Tetapi indah sekali gitu ya, kalau kita lihat ceritanya. Dan ini dalam setiap kehidupan kita, Yesus datang dalam kehidupan keseharian kita. Yesus datang di dalam keseharian kita. Kehidupan yang sangat biasa sekali Bapak Ibu. Yesus datang di dalam rumah tangga kita, Yesus dalam kerutinitasan kita, Yesus datang di dalam kelelahan kita, dan Yesus datang di dalam setiap pekerjaan dan aktivitas dan apapun yang kita lakukan. Yesus tetap hadir. Nah, kadang-kadang kalau kita berpikir itu Yesus itu hadir itu dalam kehidupan kita yang rohaninya yang sangat kuat gitu, yang kita tuh dekat sama Tuhan, yang jiwa kita melekat kepada Tuhan itu di saat-saat kita kuat. Jadi kita memiliki dan merasakan kehadiran Tuhan. Itu boleh. Tetapi Tuhan juga hadir dalam situasi dan keadaan yang sangat lelah, dalam keadaan yang sangat kita betul-betul, kita tuh mungkin tidak memiliki pengharapan. Nah, Yesus juga hadir. Jadi inilah Injil yang menunjukkan bahwa Yesus justru mendekat kepada orang-orang yang letih. Justru Yesus datang kepada orang-orang yang lemah. Dan mungkin hari ini dalam setiap keluarga kita sedang datang kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita, dengan kita mungkin tidak memiliki pengharapan, kita lelah menjaga relasi kita lelah untuk capek untuk membesarkan anak, karena mungkin anak ataupun cucu kita yang nakal gitu ya, lelah menghadapi kesehatan kita, lelah karena hati yang terus memikuli beban gitu ya, dan sebagainya.
Kita datang dengan kelelahan kita. Tapi pada pagi hari ini diingatkan bahwa Injil menunjukkan bahwa Yesus justru mendekati orang-orang yang letih. Aku datang bukan ketika hidupmu sempurna, tapi justru ketika aku datang kepadamu engkau yang lelah. Nah, maka betul sekali Henry Nouwen juga mencatat, seringkali Tuhan paling dekat bukan setiap saat hidup kita terasa penuh ya, tetapi saat kita menyadari betapa kosongnya diri kita. Ya, betul sekali Bapak Ibu, itu juga kadang-kadang related dengan kehidupan saya. Seringkali Tuhan paling dekat bukan saat hidup terasa penuh, yaitu perasa penuh itu adalah perasa bahwa hidup kita tuh dekat sama Tuhan, kita itu melakukan banyak aktivitas dengan acara kegerejaan, itu betul nggak masalah gitu ya. Tetapi Tuhan juga hadir dan kita harus menyadari betapa kosongnya diri kita. Kosongnya diri kita adalah kosongnya betapa lelahnya hati kita. Tuhan juga hadir gitu ya. Nah, itu yang pertama yang harus kita tahu, bahwa Tuhan itu hadir di dalam setiap keseharian kita. Dan Dia mau ada dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yaitu ketaatan yang sederhana membuka jalan bagi Tuhan. Nah, berbicara tentang ketaatan juga tidaklah mudah Bapak Ibu, tapi dari Injil Lukas 5 ayat 1-11 yang sudah kita baca, kita berbicara dan kita belajar tentang ketaatan. Ketaatan yang paling sederhana pun itu akan membuka jalan bagi Tuhan. Kalau kita lihat, ketika Yesus meminta Petrus untuk menebarkan jalannya sekali lagi, terkadang ini juga nggak masuk akal buat Petrus ya, karena kan Petrus juga seorang nelayan yang ahli, dia tahu semuanya, tetapi pada seharian itu dia tidak mendapatkan apapun. Tetapi Yesus menawarkan dan Yesus berkata kepada Petrus, tebarkanlah jalamu. Nah, ini permintaan yang sangat tidak masuk akal, tetapi Petrus juga tahu bahwa dia adalah seorang guru. Nah, Petrus berkata, karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan menebarkan jalannya juga. Nah, ini Petrus berkata, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga. Nah, ini adalah sebuah ketaatan. Kita bisa membayangkan kalaupun Petrus nggak taat, mungkin kita tahu ya ceritanya, ataupun kita bisa membayangkan pasti tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Petrus taat dan dia mau setia, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, Bapak Ibu, berarti ini Petrus belajar tentang taat. Nah, seringkali dalam kehidupan kita tuh sudah kadang mengerti semuanya ya. Namun kita belajar tentang ketaatan dan percaya kepada Tuhan. Dalam setiap keluarga kita, kadang Tuhan juga meminta kita untuk tetap mengampuni, mengasihi, berdoa, datang kepada Tuhan, meski dengan hati yang sangat lelah. Nah, ini semuanya dengan ketaatan, karena kita tahu bahwa Tuhan itu mempersiapkan dan Tuhan itu mengajari kita untuk taat sama seperti Petrus untuk taat. Dan mungkin pada pagi hari ini ataupun mungkin dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi, yang tahu kepada Tuhan, ada masa-masa kita yang mungkin hampir menyerah, yang mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi pada pagi hari ini izinkanlah kita juga bersama-sama disegarkan oleh firman Tuhan. Tuhan berkata kepada Petrus dan juga kepada kita semuanya, cobalah sekali lagi bersama dengan aku. Cobalah sekali lagi bersama aku. Karena ketaatan kecil di tangan Tuhan dapat menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Jadi Bapak Ibu, ketika kita lelah, ketika kita mungkin berputus asa, sama seperti Petrus di malam hari itu, ataupun di keseharian itu, Yesus datang menghampiri Petrus dan berkata, cobalah sekali lagi bersama aku. Pasti berbeda. Kalau kita lihat Petrus itu tidak taat, pasti hasilnya juga berbeda. Tetapi Petrus taat kepada Tuhan. Maukah kita semua taat kepada Tuhan dan kita mau mencobanya sekali lagi bersama dengan Dia? Poin yang terakhir, poin yang ketiga, Tuhan tidak hanya memenuhi jala, tetapi Dia juga memenuhi hati kita. Memenuhi hati Petrus dan memenuhi hati teman-temannya ya. Tuhan tidak hanya memenuhi jala, tetapi Dia memenuhi hati. Kita tahu ketika ikan itu begitu banyaknya Petrus itu dapat.
Sebenarnya itu mujizatnya terjadi bukan jumlah ikan yang sangat besar. Kita tahu bahwa mujizat terbesar adalah ketika ada perubahan hati yang Petrus lakukan. Kita lihat perubahan hatinya adalah ia tersungkur dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Nah, dia sadar betul sekali Petrus, "Pergilah daripada aku karena aku ini seorang pendosa." Nah, ini bukan jumlah ikan yang didapatkan Petrus, tetapi adalah perubahan hati. Ketika dia melihat bahwa ikan begitu banyak, kesehariannya dia tidak mendapatkannya, ketika Yesus datang kepada Petrus. Dan disinilah Petrus mengalami perubahan hati. "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang pendosa." Nah, kadang-kadang kita juga berpikir dalam kehidupan kita, dengan uang, dengan jabatan, keberhasilan, ataupun jalan keluar. Nah, yang kita perlukan yaitu adalah kehadiran Tuhan. Yang kita perlukan adalah kehadiran Tuhan dan juga untuk perubahan hati. Sebab ada orang yang jalannya penuh tetapi kadang hatinya juga kosong. Namun ada juga orang yang sedang melalui banyak pergumulan tetapi hatinya penuh dengan damai sejahtera. Jadi sangat berbeda sekali ya Bapak Ibu. Kadang-kadang jala kita penuh, kita diisi dengan banyak hal, kesenangan, dengan hal-hal duniawi, dengan apapun itu. Dan hati kita juga tetap kosong. Tetapi kalau kita lihat ada begitu banyak orang yang banyak sekali punya pergumulan, tetapi dia tetap bersandar kepada Tuhan. Karena dia tahu dia memiliki Sang Juru Selamat dan Yesus hadir dalam kehidupannya. Nah, maka betul sekali dengan tema pada pagi hari ini, jala yang kosong dengan hati yang penuh, meskipun keadaan kita belum sempurna, tapi kita memiliki pengharapan, kita memiliki iman dan kehadiran Kristus. Dan itu semuanya mengubah keadaan kita. Sama seperti mengubah hati Petrus. "Pergilah karena aku ini seorang pendosa." Sama seperti kita ketika kita masuk ke hadirat Tuhan, ketika kita menyadari bahwa Allah itu adalah sang sumber pengharapan kita. Meskipun keadaannya belum berubah, meskipun tetap aja pergumulan dan permasalahan itu tetap ada, tetapi Allah itu hadir dan mengisi kekosongan kita dan menguatkan kita. Karena Yesus lebih dahulu memenuhi hati kita sebelum dia mengubah keadaan. Jadi keadaan itu tetap sama, tetapi hati kita diubahnya menjadi hati yang sama seperti Kristus, yaitu hati yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, dari jala menuju kepada panggilan. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Di akhir ceritanya Yesus berkata kepada Petrus, "Janganlah takut. Mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Nah, itu menarik sekali Bapak Ibu. Janganlah takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi menjala manusia. Tuhan memakai pengalaman Petrus yang kosong. Tuhan memakai Petrus dalam kesehariannya. Dan dia mau membentuknya dan dia juga mau memanggilnya. Kita lihat dari cerita Petrus, kegagalan bukan akhir dari cerita Tuhan Bapak Ibu. Sama dalam kehidupan kita, meskipun kita gagal dan lelah dan lemah, namun bukan berakhir dari ceritanya Tuhan. Kekosongan bukan tanda bahwa Tuhan itu meninggalkan atau menolak kita, tidak. Tetapi justru sering sekali dalam musim yang kita alami hari berganti hari, ataupun keadaan sekarang, keadaan Indonesia yang mungkin sekarang kita tidak tahu, dengan keadilan, dengan harga yang sangat naik, itu kita tidak tahu juga. Tapi ingatlah dalam setiap pergumulan, dalam setiap perjalanan dalam kehidupan kita, Tuhan sedang membentuk hati kita menjadi lebih kuat dan dekat kepadanya. Jadi seperti yang Tuhan katakan, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita seketika, tetapi Ia memakai keadaan kita untuk mengubah kita. Nah, Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita seketika, jadi masalahnya, pergumulannya dan lelah itu tetap ada. Tetapi Ia selalu memakai keadaan itu untuk mengubah kehidupan kita. Maukah dalam setiap kehidupan kita, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, baik itu bangsa dan negara kita, baik itu apapun, keadaan tetap sama. Tetapi yang mengubahnya adalah hidup kita ataupun hati kita. Kita dirubahnya, kita dibentuknya melalui keadaan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kegagalan bukanlah akhir dari cerita Tuhan dalam kehidupan kita.
Dan kekosongan bukan tanda bahwa Tuhan itu meninggalkan kita dan menolak kita, tapi justru Tuhan itu menguatkan hati kita dan hadir dalam setiap kehidupan kita. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada hari ini dan pagi hari ini, kita datang dengan jala yang kosong, mungkin sama seperti Petrus ya. Tenaga kita habis mungkin, doa yang terasa berat Bapak Ibu, atau diam-diam hati kita merasa lelah dan letih ya. Tapi ingat Injil pada pagi hari ini yang sangat jujur, yang sangat baik untuk kita jalani ataupun kita renungkan dan kita lakukan. Yesus masih datang ke dalam perahu yang kosong itu. Yesus masih datang ke dalam kehidupan kita. Yesus masih berbicara kepada orang-orang yang letih dan lemah. Dan Yesus masih sanggup memenuhi hati kita yang hampir menyerah. Jadi selamat berjuang Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan Yesus hadir, kekosongan tidak lagi menjadi akhir dari cerita kehidupan kita karena kita berjalan dan bersama dengan Kristus. Tetapi hati kita penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan, dan penuh dengan hadirat Tuhan. Dan menjadi perenungan kita ada 3. Nah, ini akan kita jalani bersama-sama dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama adalah, apakah engkau masih mau percaya kepadaku? Apakah engkau masih mau percaya kepadaku? Apakah engkau masih mau menebarkan jala bersama dengan aku? Dan yang ketiga, apakah engkau masih mau membuka hati bagi hadiratku? Biarlah melalui renungan pada pagi hari ini melalui Injil Lukas 5 ayat 1-11 menjadi pegangan, menjadi kekuatan, dan menjadi pengingat untuk kita semuanya bahwa Tuhan itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Meskipun hati kita kosong, meskipun apapun yang kita lakukan terasa mungkin tidak mendapatkan apa-apa, tetapi ingatlah bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama untuk belajar dan mengingatkan kembali akan kehadiran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan dan kekuatan dan cinta Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ketika Engkau melihat setiap keluarga yang mungkin pada pagi hari ini ataupun setiap doa yang mungkin kami doakan yang terasa jauh, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau setiap kami hadir dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami percaya bahwa ketika hidup kami terasa kosong, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Penuhilah hati kami dengan damai-Mu, dengan kekuatan, dengan pengharapan yang baru yang berasal dari Engkau. Dan ajar kami Tuhan untuk tetap taat, setia, dan berjalan bersama-Mu setiap hari. Dan biarlah setiap keluarga kami, setiap kehidupan kami mengetahui bahwa bersama dengan Engkau, kami tidak berjalan sendirian. Terima kasih Bapa di surga, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Amin. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Ketika merenungkan firman Tuhan ini, identik dengan jala yang penuh, identik dengan berkat Tuhan ya. Tetapi di sini juga kita melihat bukan hanya berkat yang Tuhan berikan, tetapi di sini juga ada perubahan hati yang dilakukan oleh Petrus ketika dia bukan hanya diberikan berkat jalannya penuh, tetapi dia juga diubahkan hatinya menjadi percaya kepada Tuhan, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Sungguh firman Tuhan yang memberkati. Evangelis Jonathan kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita akan masuk dalam doa syafaat, nanti akan dibagikan setelah pujian yang akan kita nyanyikan. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan, belum ada namanya di layar, kiranya bisa mendapatkan, bisa mengambil salah satu pokok doa yang ada di layar. Kita akan memuji Tuhan, nanti doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta EDSS. Kita akan menyampaikan pujian doa mengubah segala sesuatu. Kita percaya bahwa doa bukan hanya sekedar doa yang sering ditekankan oleh Pendeta EDSS, supaya kita sering bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi kita juga tekun di dalam doa. Kita percaya bahwa dengan berdoa banyak sekali sesuatu yang terjadi di dalam doa-doa kita. Biarlah kita boleh
meyakini bahwa doa mengubah segala sesuatu melalui pujian ini, biarlah menjadi berkat. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, berdoa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, berdoa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, pada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Pagi hari ini hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya tentang Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah apa yang dilakukan oleh jemaat GKMI Pengharapan
dibuat berhasil oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih